Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bersyukur bisa hadir, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keluangan waktu kepada kita semua untuk hadir pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan sedikit tausiah yang kami berikan judul Bertetangga yang Baik. Saya mengambil judul ini karena tertarik dengan beberapa ungkapan hadis dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa kok Islam juga ngurusin tetangga? Kenapa dalam agama kita disuruh memperhatikan tetangga? Disuruh kita berbuat baik dengan tetangga. Bahkan Rasulullah menyuruh kita menghormati tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga. Bahkan Rasulullah pun sering diwasiati oleh Jibril untuk baik dengan tetangga. Sehingga terpikir oleh Nabi tetangga ini bakal dapat waris juga seperti keluarga. Kemudian juga pentingnya tetangga ini menjadi aman hidup kita di rumah. Sehingga Rasulullah pun dalam hadisnya menyebutkan kalau kita masak, ibu-ibu di rumah, lebihkan masakan kita itu ke tetangga. Jadi begitu hebatnya Islam memberikan satu penghargaan dan penghormatan kepada tetangga kita. Bahkan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dalam hadis itu diawali dengan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, fal yukrim jaroh, maka hormatilah tetangganya. Jadi langsung bertetangga itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Bapak Ibu, Islam itu tidak hanya mengajar kita sholat. Islam itu tidak hanya mengajar kita pergi haji atau bayar zakat. Dan Islam itu tidak hanya mengajar kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Atau Islam itu mengajar hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah kepada Allah yang kita bayangkan ibadah langsung. Ternyata Islam itu agama mulia. Yang mana ternyata juga ngatur masalah tetangga. Mengatur kita bagaimana bermasyarakat dengan tetangga. Mengatur bagaimana kita di rumah dengan tetangga kita. Kalau mengatur istri dengan suami, dengan anak, mungkin masih masuk di kepala kita karena itu memang urusan keluarga kita. Tapi tetangga kita yang ada di sebelah kiri rumah kita, di sebelah kanan rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita, ternyata
Allah dan Rasulnya menyuruh kita juga untuk menghormati, menghargai, membantu, menolong, peduli dan sebagainya. Dan bahkan dikaitkan dengan keimanan kita dan juga kehidupan kita nanti di akhirat. Jadi ternyata itu berdampak kepada diri kita sendiri. Berdampak kepada keluarga kita sendiri kalau sekiranya kita memperlakukan tetangga kita dengan baik. Coba Bapak Ibu ya, kita bisa bayangkan. Kita tinggal di satu rumah bertetangga dengan masyarakat. Hubungan kita nggak baik dengan tetangga. Ya, hubungan kita tidak baik dengan tetangga. Sebutlah misalnya kita ada konflik dengan tetangga. Sebutlah kita sapaan dengan tetangga. Kita tinggal di situ, apa rasa Bapak Ibu? Waktu kita malam tidur, rasanya enggak aman. Khawatir kok ada tetangga kita yang mencuri barang kita, merusak rumah kita, ganggu rumah kita. Kita enggak aman. Kita enggak merasa nyaman tinggal. Tentu dengan kondisi demikian hidup kita enggak tentram. Kenapa? Karena kita tidak baikan dengan tetangga. Itu kalau kita di rumah tidaknya apalagi kalau seandainya kita keluar rumah. Bayangkan Bapak, kita keluar rumah, pergi kerja, rumah ditinggal. Kita khawatir juga jangan-jangan rumah saya dicuri orang. Jangan-jangan rumah saya terbakar. Jangan-jangan anak yang ditinggal di rumah apa enggak ada yang bantu. Jangan-jangan ada surat sampai ke rumah enggak nyampe ke rumah. Ada titipan-titipan yang ke rumah tapi enggak sampai ke rumah kita. Karena ketika orang bertanya di mana rumahnya bapak ini, oh enggak ada di Sikodoh. Enggak sampai barang titipan awak ke rumah. Karena tetangga ketika ditanya enggak ada orang tuh di siku rumah itu. Ada orang yang tanya mau ke rumah kita bertamu sampai di simpang. Pak, rumah si Anu di mana, Pak? Oh, enggak ada. Orang tuh enggak pernah tinggal situ. Jawab dengan kata-kata, oh orang itu enggak baik sama tetangganya. Dia kalau kemari tidak pernah menyapa kita. Akhirnya enggak diberitahu kepada tamu yang akan datang ke rumah kita. Dan kita pun enggak kedatangan tamu. Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang sederhana. Kalau kita tidak berbuat baik dengan tetangga, justru kita tidak merasa aman tinggal di situ, di rumah. Dan juga kita tidak merasa aman kalau kita keluar rumah, apalagi meninggalkan rumah berhari-hari. Merasa tidak aman. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita baik dengan tetangga, kita pergi bahkan titipin kunci ke rumah sebelah. Bu, Pak, titip kunci yo. Oh yo silakan. Tetangga. Nanti jam anak ambo pulang sekolah. Oh yo biasa kemari jam sebalik. Begitu kalau baik dengan tetangga. Rumah kita tinggal pergi ke kantor nggak mikirin rumah lagi. Ada tetangga kita yang menjaga. Bahkan ketika kita nitip kunci, kece tetangga, apailah apa ibu kerajo, biar kami yang menjaga rumah. Biarlah apa kerajo,
si Budi anak apa itu biarlah perawat. Oh itu kunci, ayolah kami bukakan pintu untuk anak apa. Tanya pun oleh tetangga, bah si Budi anak apa tuh makan siangnya? Oh lain di rumah. Oh konda ada di rumah, bisa kami siapkan Pak. Kece tetangga pula. Kenapa tetangga mau begini? Karena tetangga pun sering dikasih makanan oleh kita. Susahnya Bapak Ibu masak sayur, labian steak sayur tuh. Sayur lalidi, sayur bayam. Mahal enggak Bapak Ibu? Murahnya. Masak sayur, kalau randang awagi ke sebelah, ayo berpikir steak. Sekete berpikir, tapi dosa banyak-banyak. Tapi kalau do rasaki, ndak lo do salah awagi ke sebelah rumah. Kok sayur? Supaya sayur kok banyak airnya. Bamodal lo beli air tuh. Apalagi ke PSDA ini sekoma. Masak sayur ibu-ibu, alabihan saya airnya. Sudah tuh bagi ke sebelah rumah ke tetangga, tapi jangan airnya saja dia kia. Agilah setek lali dianya bayamnya. Pasti senang Bapak Ibu. Amboge sebagai gubernur kalau ada yang magi ke rumah, walaupun saya pasti yang mau tahu siapa yang magi kok. Oh si ibu kok. Alhamdulillah walaupun kalau dihitung jo pitih, mungkin tidak setara pitihnya. 10.000 rupiah itu lah banyak beli sayur tuh. Tapi memberikan sesuatu taraso di orang tetangga rumah. Karena begitu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Adab. Bahkan disuruh memberi hadiah kata Rasul kepada tetangga. Awak teranga jo tetangga pai ke Jakarta, pai ke Singapura. Balianlah baju kaos yang ada tulisan Singapura, yang ada singonya tuh. Ambor kalaupun dirupiahkan mungkin 50.000 rupiahnya Cik. Anak tetangga tuh masih remaja. Agi kaos tuh onde. Mungkin seminggu ndaknya buka-buka baju tuh. Walaupun ala bapak lu ala bau, dekano bangganya, alum pernah nyampe ke Singapura, tapi dapet kaos Singapura. Walaupun kaos Singapura kok nyubali di Batam. Tulisan Singapura. Bako balik di Batam agak itu ambo bertemu jo orang-orang PSDA Singapura singgah di Batam. Lalu di Batam pe jalan-jalan ke Singapura. Jadi pai cuci mata ke Singapura, balik oleh-oleh untuk tetangga di Batam. Apa gitu. Yang penting tetangga mendapik. Apa susahnya ibu-ibu? Apalagi kita tinggal di rumah itu di kampung awak sorang. Di kampung orang rumah awak sorang. Ditampe awak memang disitulah tinggal awak ala membeli rumah. Artinya kita tinggal insya Allah sampai tua dan selamanya. Insya Allah. Kalau awak jadi kontraktor. Lihat kontraktor Bapak Ibu. Tukang kontrak. Kontrak rumah siko, itu namanya kontraktor namanya. Kalau ya kontraktor agak kurang sekete. Hubungan awak, hubungan emosi awak jo tetangga. Kenapa? Karena mungkin baru setahun udah pindah. Baru setahun lagi pindah. Tapi kalau kampung awak, rumah sabananya awak, dari situ awak tinggal dan sampai tua pun awak di situ berencana tinggal. Itu Bapak Ibu cobalah bertetangga yang baik. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan agama, kepentingan ibadah supaya Bapak Ibu mendapatkan surga. Karena
tidak beriman, tidak sempurna iman kalau kita tidak berbuat baik dengan tetangga. Coba Bapak Ibu, indah sembahyang saja dan berhaji, tapi ternyata bertetangga pun kita bisa mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan ibadah, pahala untuk akhirat. Kehidupan akhirat itu ada Bapak Ibu, pasti. Dan Rasulullah menyebutkan dikaitkan dengan bertetangga yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kita menyapa tetangga jangan lupa. Datang, ya kalau misalnya tidak keberatan, kalau ada tetangga lagi di luar rumah, buka kaca mobil kita, sapu, cici. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Tapi apa-apa jangan membuka pintu kalau ibu orang yang muda di sebelah, aduh baru dibuka pintu aja gitu. Karena hadis Rasulullah jelas juga menyebutkan, tidak boleh mengganggu istri tetangga. Itu jelas hadis Nabi. Tidak boleh mengganggu apalagi berzina, hadis Nabi. Ibu-ibu cari apa awak buka kacuk kironya ke ibu-ibu yang mudu sih yang tetangga awak ya. Yang ala gaya-gaya tutup isi pintu. Sapo pun ndak ya. Sapo indak ada penyegaran Pak ya. Jadi dengan tetangga kita hargai, kita hormati. Banyak sekali hadis Nabi bahkan dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berserikat dengan segala sesuatu, tidak boleh kita berserikat. Nah, berikutnya wabil walidaini ihsana wa bizil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil wama malakat aimanukum. Ini ayat Al-Quran. Selain tadi hadis-hadis yang saya baca, Allah menekankan kita menghormati tetangga kita. Selain kita menghormati orang tua, menghormati yang lainnya, sahabat-sahabat kita, Al-Quran menyebutkan dengan tetangga kita juga harus menghormatinya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, banyak Bukhari Muslim, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, diawali dengan falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi berkata baik pula Bapak Ibu, termasuk kita dengan tetangga. Tidak boleh mempakecian ibu-ibu ala selesai masak pagi di rumah, tidak ada yang di kerajaan lain rumah. Batamulu juga ibu depan rumah kita yang juga sesebak kerajo di dapua. Sudah tu ale. Tu si anu tua. Apa tua? Anak koa, si ibu koa. Allah. Itu enggak boleh. Bahkan memperkeruh suasana dan bertetangga menjadi tidak baik. Kemudian juga banyak sekali hadis-hadis Nabi sebutkan secara lisan saja. Bagaimana Jibril selalu mewasiatkan Nabi untuk kita hormati tetangga. Bahkan Nabi seperti halnya terpikir tetangga itu seperti saudara sendiri, keluarga yang dapat warisan. Begitu ingatan, peringatan ataupun pesan Jibril. Dan juga banyak lagi pesan-pesan lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, kita termasuk orang-orang yang hormati tetangga, sehingga kita mendapatkan surga, dan insya Allah kita di rumah pun aman, tentram, baik tinggal maupun kita pergi keluar rumah. Dan tetanggalah orang pertama yang akan membantu kita, menyelamatkan kita, menolong kita pada saat apapun. Ketika kita kesusahan dan kesulitan, keluarga kita ada di kampung, anak kita ada di Jakarta, keluarga dekat kita ada di mana-mana, tapi tetangga kita pasti ada di sebelah rumah kita. Dialah orang yang pertama yang menolong kita. Dan kita pula lah orang yang pertama menolong tetangga kita. Insya Allah dengan tolong menolong ini, hidup kita bahagia
di rumah, di masyarakat. Dan tentunya kalau di tetangga saja kita menghormati, apalagi kita di kantor. Bapak Ibu, tetangga, ruangan kita, di dalam kantor kita, unit-unit yang ada, sudah bisa dipastikan kita pun harus menghormati mereka juga semuanya. Baiklah Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.